Penggulingan Presiden Suriah Bashar al-Assad adalah bukti masyarakat di negara itu mengumpulkan kekuatan untuk melawan pemerintahan. Tidak suka dan benci jadi landasan kuat bagi masyarakat Suriah yang berkumpul di kelompok oposisi untuk mengguling Bashar al-Assad. Lalu apa yang mendasari munculnya kebencian itu? Dari berbagai sumber yang baik dari media barat maupun Timur Tengah, rezim Assad mempraktikkan kediktatoran. Rezim Suriah tak segan melakukan tindakan represif dan menghukum rakyatnya yang kritis. Selain itu, pucuk kepemimpinan hanya bisa dipegang oleh keluarga Assad. Negara itu sudah dipimpin keluarga Assad sejak 1971 hingga 2024, alias sudah lebih dari 5 dekade. Rinciannya, Hafez al-Assad ayah Bashar memimpin dari tahun 1971 hingga tahun 2000. Sementara Bashar al-Assad sudah menjadi orang nomor 1 Suriah sejak tahun 2000 hingga 2024. Namun sejak 2011, rezim Bashar al-Assad digoyang dengan adanya perang saudara, puncak awal kebencian kelompok oposisi terhadap pemerintah. Berbagai kelompok pemberontak muncul di negara itu dengan dukungan yang berbeda-beda. Ada yang didukung Barat, Turkiye, juga Al-Qaeda. Namun mereka punya satu tujuan yang sama, yaitu menjatuhkan tirani kejam Bashar al-Assad. Dan ketika rezim benar-benar jatuh, luapan kegembiraan menyebar ke seluruh negeri. Dalam video ini ada beberapa alasan yang membuat Bashar al-Assad dibenci, sampai-sampai kejatuhannya dirayakan secara besar-besaran. Kepemimpinan Bashar al-Assad terkenal dengan kezaliman terhadap warganya. Kekejaman bisa jadi menjadi faktor terbesar dari pemberontakan besar-besaran yang berujung jatuhnya rezim Assad. Potret kekejaman ini terpampang jelas di penjara Setnaya, salah satu penjara terbesar di Suriah yang lebih cocok disebut sebagai rumah jagal. Kondisi di penjara itu sungguh mengerikan. Dikutip dari Al Jazeera, tahun 2014 lalu seorang pembelot rezim yang dikenal sebagai Caesar kabur dari Suriah dengan membawa bukti penyiksaan yang dilakukan oleh rezim Assad. Total ada 53.276 berkas yang diserahkannya kepada kelompok hak asasi manusia dan aktivis Suriah. Dari foto-foto itu, Human Rights Watch memperkirakan setidaknya 6.786 orang telah tewas dalam tahanan pemerintah. Amnesty International bahkan menjuluki penjara Setnaya sebagai rumah jagal. Mereka tewas dengan berbagai metode penyiksaan yang keji. Tak jauh dari lokasi penjara terdapat kompleks kuburan massal, tempat pembuangan dari para korban ini. Al Jazeera melaporkan sekitar 157.634 warga Suriah ditangkap antara Maret 2011 hingga Agustus 2024. Dari jumlah itu, 5.274 diantaranya merupakan anak-anak dan 10.221 lainnya perempuan. Salah satu tahanan yang berhasil keluar, Suhel Hamwi, menceritakan kisahnya 32 tahun dibui di penjara Setnaya. Lebih dari 3 dekade mendekap di penjara membuatnya tak punya harapan hidup. Tetapi harapan itu kembali hadir setelah rezim Assad berakhir. اللي أنا طلعني أعجوبة لأن كانت الحلم تيصير حقيقة كان صعب. لو ما هالتاريخ ما كان صار الحلم حقيقة. 8/12 قبل 8/12 كان الحلم ممنوع. اجت لحظة 8/12 صار الحلم مسموح وصارت حقيقة. Namun untuk apa para warga ini dipenjara dan disiksa sedemikian kejam? Tentu untuk menakut-nakuti warga Suriah agar tunduk pada rezim Assad. Kekejaman rezim dan kediktatoran selama puluhan tahun inilah yang menjadi alasan kelompok oposisi melakukan pemberontakan. Sama seperti diktator lainnya, rezim Assad juga memberlakukan tindakan represif bagi mereka yang mengkritik pemerintah. Bahkan sampai-sampai muncul istilah tembok punya telinga. Alias para oposisi harus berhati-hati dalam menyuarakan kritik mereka jika tidak mau terciduk oleh intelijen pemerintah yang ditakuti, yaitu muka barat. Bagaimana jika ada yang membangkang? Mereka akan dijemput dari jalanan, diambil dari kelas-kelas di universitas, ditarik keluar dari toko-toko saat mereka membeli bahan makanan,
dan dari taksi dalam perjalanan pulang dari kantor lalu menghilang tanpa penjelasan. Kemungkinan besar para pembangkang ini akan dimasukkan ke lebih dari 100 penjara di Suriah dan mendapat siksaan. Dari pihak keluarga korban tak pernah tahu apa yang terjadi pada orang kesayangannya itu. Tindakan semena-mena rezim Assad kepada warganya pada gilirannya memunculkan perlawanan dari kelompok oposisi. Kondisi ini membuat Suriah terbelah menjadi beberapa bagian yang dikuasai oleh kelompok yang berbeda. Setidaknya ada 4 pihak yang bertarung memperebutkan pengaruhnya di Suriah sebagai berikut. Sebelum runtuh, penguasa utama Suriah tentu saja adalah pemerintahan rezim Bashar al-Assad. Sebelum November 2024, sekitar 70% wilayah Suriah ada di tangan Assad dan militer Suriah. Pasukan pemerintah mendapat sokongan dari Rusia dan Iran. Kedua adalah pasukan Demokratik Suriah alias SDF. Kelompok ini merupakan pasukan bersenjata utama dari Administrasi Otonom Suriah Utara dan Timur alias AANES. Tujuan pasukan yang dibentuk adalah melawan ISIS di Suriah Timur Laut. SDF merupakan pasukan yang dominasi oleh orang Arab, Kurdi, dan pejuang dari minoritas lain. Karena didominasi orang Kurdi, maka kelompok ini dikelola oleh Unit Perlindungan Rakyat Kurdi alias YPG. Adapun kelompok ini didukung secara militer dan finansial oleh Amerika Serikat. Ketiga, Hayat Tahrir al-Sham alias HTS yang sukses menggulingkan rezim dan menjadi pemimpin Damaskus. Dulunya kelompok ini bernama Jabhat al-Nusra dan memiliki afiliasi dengan Al-Qaeda. Namun sejak 2016 mereka memisahkan diri dari Al-Qaeda dan menjadi kelompok yang lebih moderat. HTS dilaporkan banyak mendiami Suriah Barat Laut, sebagian besar provinsi Idlib, dan sebagian Aleppo. Kelompok terakhir adalah Tentara Pembebasan Suriah alias FSA. FSA merupakan pasukan oposisi pemerintah yang berpihak dan dibakingi oleh Turkiye. Turkiye memberikan perlindungan dan pengiriman sumber pasokan kepada FSA. Bahkan gaji FSA pun ditanggung oleh pemerintah Recep Tayyip Erdogan. FSA tak hanya diisi oleh orang-orang Suriah, namun juga sejumlah pasukan angkatan bersenjata Turkiye. Dengan runtuhnya rezim Bashar al-Assad dan naiknya HTS sebagai pemimpin baru, dunia masih menanti bagaimana kelompok itu berkonsolidasi dengan oposisi lain ini. Zalim mungkin menjadi istilah yang pas untuk menggambarkan rezim Bashar al-Assad di Suriah. Penjara Setnaya menjadi salah satu saksi bisu kezaliman ini. Lebih dari 6.000 orang diperkirakan telah meninggal karena mengalami penyiksaan. Sementara ratusan ribu lainnya tertawan di penjara yang lebih mirip rumah jagal itu. Adanya teror ini membuat rakyat Suriah terbungkam begitu lama. Maka ketika gelombang perlawanan datang dan makin besar, gelora kegembiraan yang selama ini tertahan tumpah ruah di jalanan. Rakyat Suriah dengan sukacita merayakan jatuhnya pemimpin yang mereka benci dan takuti. Saksikan terus perkembangan di Suriah hanya